pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Berarita Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan juga mahasiswa jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Globalisasi adalah istilah yang sering sekali kita dengarkan akhir-akhir ini. Bahkan kita juga mungkin sudah terseret ke dalamnya. Namun sebetulnya bagaimana komunikasi membingkai globalisasi ini? Salah satu caranya adalah kita harus berani untuk beradaptasi. Hari ini kita akan mengulas tentang penelitian yang berjudul Intercultural Communication Competence in the Adaptation Process of Indonesian Students Abroad. Dan hari ini senang sekali saya sudah didampingi oleh narasumber kita yang juga merupakan peneliti dari penelitian ini, yaitu Mbak Amia Lutfia. Halo Mbak, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Mbak Amia dengan penelitiannya yang juga selalu baru. Kali ini kita bicara tentang Intercultural Communication Competence, khususnya Adaptation Process of Indonesian Students Abroad. Indonesian Students Abroad-nya yang Mbak Amia lihat memang yang ada di luar negeri atau yang Indonesia, kemudian yang Indonesia ada di luar negeri kemudian sudah balik lagi ke Indonesia. Saya menelitinya ketika mereka berada di sana. Ketika Okay. mereka berada di luar negeri, waktu itu memang bukan kebetulan. Yang jadi subjek penelitian saya itu bukan untuk jenjang pendidikan yang lama. Ya, kira mereka ada training berapa bulan, 4-5 bulan begitu, karena bagian dari ini mereka ke prestasi, sehingga mereka ikut serta dalam training-training di sana. Dan kemudian kebetulan saya juga sedang menjalani training yang lain, dan kemudian saya tertarik untuk meneliti kelompok mahasiswa ini yang dari Indonesia yang berada di Australia. Oh, berada di Australia. Ya. Sebetulnya yang pertama, fenomena apa atau ada kejadian apa yang kemudian membuat Mbak Amia tergerak untuk, oh ini menarik ya untuk diteliti ya. Kebetulan kan karena di Australia itu sebetulnya penuh dengan orang Indonesia juga gitu. Iya, iya. Apa yang membuat Mbak, fenomena apa yang membuat Mbak tertarik untuk melihat, oke ini bisa diteliti ya, itu kejadian apa? Kebetulan memang keinginan untuk meneliti itu ketika sudah berada di sana ya. Kemudian juga ada istilah mulai dari masalah pribadi juga, artinya ketika berada di satu tempat yang baru dengan kondisi latar belakang budaya yang berbeda, segala sesuatu yang berbeda, ada proses adaptasi di sana gitu kan. Kemudian pengalaman itu saya ingin lihat juga sebabnya saya ingin meneliti itu. Kemudian ada masalah juga adalah ketika ketika berkomunikasi dengan orang berlatar belakang budaya yang berbeda tersebut, itu kan apakah setiap orang mampu berkomunikasi dengan baik? Apakah setiap orang punya pengetahuan, punya keterampilan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda, sehingga dapat membantu mereka melalui proses adaptasi dengan lebih baik. Tuh, jadi memang itu muncul pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan, kemudian akhirnya oh ya kenapa nggak sekaligus saya teliti. Kebetulan kelompok mahasiswa ini tinggal bersama dengan saya di satu asrama yang sama, sehingga akhirnya saya bisa ya observasinya intens lah dengan mereka. Jadi berawal dari proses bagaimana ingin melihat mereka beradaptasi dengan budaya-budaya yang baru di sana. Kemudian akhirnya Mbak memutuskan untuk marilah kita terjun sama-sama di sini untuk sama-sama juga melihat bagaimana proses adaptasinya. Ada kesulitan nggak Mbak ketika pertama kali datang ke mereka untuk bertanya bagaimana proses adaptasi yang mereka rasakan? Kebetulan Mbak melihatnya mereka ada di kelas yang isinya banyak sekali orang Kaukasian, dalam arti orang bulenya sendiri, Australia sendiri, atau berada bersama-sama orang Asia, jadi Asia Selatan, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara gitu. Yang dilihat tuh yang mana?
Jadi memang penelitian ini fokusnya bukan di proses adaptasinya, tapi fokusnya adalah kompetensinya, kemampuan mereka berkomunikasi. Layakkah mereka mampukah mereka berkomunikasi dengan layak gitu, sehingga komunikasi yang terjadi efektif. Fokusnya sih itu. Jadi memang kebetulan mereka itu saya observasinya itu ketika ada di 3 konteks. Di konteks formal itu ketika mereka mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus gitu kan. Saya datang ke ruang kelas kuliahnya dan sebagainya. Kemudian konteks informal yang maksudnya dalam setting kampus, tapi situasinya lebih rileks, misalnya ada gathering, ada kumpul-kumpul, kadang-kadang kampus bikin acara dan sebagainya. Dan setting yang benar-benar yang bebas, artinya yang mereka di public place kayak di supermarket dan sebagainya. Nah itu saya observasi di tiga lokasi tersebut. Dan kemudian untuk mengukur ya kan, walaupun kualitatif mengukur kelayakan itu, saya mewawancarai secara mendalam orang-orang Australia yang memang berkomunikasi dan berinteraksi secara intens dengan mereka, sehingga yang menentukan layak atau tidak kan komunikasi itu kan orang lain, lawan bicara kita. Jadi saya mewawancari orang-orang ya, guru mereka, kemudian apa sih kayak program koordinatornya, terus baik sebagian besar sih memang lecturer sama misalnya administrator gitu loh, office administrator yang berurusan banyak dengan mereka. Oke. Menurut para sumber-sumber ini, ketika kompetensinya dilihat gitu, seberapa baik sih mereka berkomunikasi dengan orang lain, ketika itu mereka juga bicara tentang apakah proses pendekatannya juga baik atau tidak. Kadang-kadang kan untuk masalah kompetensi ini kita tidak hanya bicara tentang seberapa baik bahasa asing yang mereka kuasai, tapi juga seberapa baik mereka bisa mendekati orang lain, karena sometimes kita menemukan orang-orang yang bisa bicara dalam bahasa Tarsan atau body language aja gitu. Mbak Ami juga bicara tentang apakah mereka pendekatannya cukup baik nggak? Iya, memang sebenarnya di dalam konsep kompetensi komunikasi antar budaya ini yang lebih diutamakan adalah justru di area afektif dan area kognitif, terutama di area afektif. Area afektif ini itemnya seperti self concept, kemudian open minded, dan kemudian non judgmental attitude sama social relaxation. Jadi ternyata ketika seseorang memiliki konsep diri yang baik, kemudian dia tidak punya prejudis kecurigaan tertentu, tidak membuat stereotip tertentu, nah itu, dan kemudian dia bisa lebih terbuka terhadap orang yang berbeda dan sebagainya. Saya lihat itu akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan beradaptasi dibandingkan walaupun skillnya baik, tapi sikapnya tidak mendukung. Oke, gitu. Mbak Ami jangan dilanjutkan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia menyaksikan riset kita. Mbak Ami, kita kembali ke tadi bicara di tataran afeksi dan kognitif ya. Sekarang kita kembali lagi ke tataran afeksinya. Tadi Mbak Ami sempat bicara tentang self concept. Dalam kompetensi ini self concept berperan sebesar apa, Mbak? Cukup dominan ya, artinya kalau di sisi afektif ini terutama lebih dititik beratkan pada aspek-aspek sensitivitas antar budaya, bagaimana orang sensitif terhadap orang-orang lain yang berbeda latar belakang budaya atau berbeda dengan dia. Nah, self concept ketika dia
cukup mengenal dirinya, latar belakang budayanya, kemudian dia percaya diri, artinya dia dia bisa cukup percaya pada dirinya untuk bisa melakukan kontak antar budaya. Nah, itu artinya memudahkan dia nantinya ketika beradaptasi. Minimal misalnya bertanya apa yang salah, apa yang nggak boleh, apa yang sepatutnya dilakukan, apa kebiasaannya itu kan. Kalau misalnya orang tidak tahu siapa dirinya dan kemudian dia tahu bagaimana tentang keyakinan terhadap dirinya, dan itu dia bisa saja ya minimal ya dia tidak cukup percaya diri untuk bertanya, atau kemudian ketika dia tidak bisa misalnya, ini juga berhubungan dengan misalnya kondisi dia tidak bisa membandingkan nantinya dengan budayanya dia dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan budaya yang sedang dia hadapi saat itu. Dan kemudian dari sisi afektif yang lain adalah yang cukup penting, paling penting saya pikir sikap terbuka, open minded, dan kemudian sikap non judgmental attitude-nya ini, bahwa ketika memang orang sudah punya judgment tersendiri, penilaian-penilaian negatif tersendiri terhadap satu budaya, itu akan terwujud di dalam dia menampilkan dirinya, dan juga terwujud ketika dia berkomunikasi, verbal maupun non-verbalnya, bahkan yang non-verbalnya mungkin bisa lebih terlihat, misalnya dari sikap tubuh menghindar, kemudian tidak mau mendengarkan ketika orang berbicara, misalnya bersikap merendahkan, orang dari budaya ini nih palingan dia nggak gitu pintar misalnya, terus dengan tatapan mata yang merendahkan atau sikap yang tidak mau mendengarkan, itu akan menjadi barrier penghalang untuk berkomunikasi lebih lanjut. Oke. Ya, tapi itu kan di awalnya Mbak, non-judgmental attitude itu. Tapi bagaimana kalau kalau ternyata persepsi itu justru ada setelah mereka melakukan relationship gitu ya, jadi ada friendship, ada relationship. Ternyata karena awalnya dia menganggap semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan bagus-bagus saja, jadi marilah kita berteman sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kemudian kita berteman, dia sudah melakukan pertemanan itu, kemudian muncul hal-hal seperti itu. Kok ternyata dia tidak sebaik yang saya pikirkan ya, kok ternyata perbuatannya tidak sebagus yang saya kira sebelumnya. Itu dan itu kan tidak berasal dari ekspektasi tapi dari pengalaman. Bagaimana kemudian kompetensi komunikasinya mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini ketika mereka justru menemukan masalah di tengah relationship-nya itu? Mohon maaf ketika itu soalnya saya tidak menilai lebih lanjut. Kebetulan karena kelompok mahasiswa ini jadi agak terbatas nih penelitian saya. Mereka masih dalam masa bulan madu. Karena 4-5 bulan itu masa period bulan madu, belum masuk ke masa perlu penelitian lebih lanjut ketika mereka masa cultural shock ya, masa kangen sama keluarga, masa dan sebagainya. Jadi masih di masa happy lah, masih masa-masa eksploratif. Euforia kebaruan. Euforia kebaruan. Jadi masih di awal ya, 3-4-5 bulan itu memang masih cukup di awal. Memang mulai di akhir-akhir tuh sudah mulai deh muncul, tapi kemudian wah kita sudah mau pulang gitu kan. Jadi mereka udah ada kesenangan itu. Jadi tidak terlalu, makanya butuh penelitian lebih lanjut untuk di masa-masa yang yang masa-masa sulit lah, di mana mereka menemukan kesulitan-kesulitan juga dalam berkomunikasi yang lebih banyak. Jadi memang keterbatasannya itu dalam penelitian ini. Kalau dari mahasiswanya itu sendiri pernah ada nggak yang secara tidak sengaja bercerita pada Mbak Ami bahwa culture shocknya mereka justru datangnya di depan gitu. Jadi ketika pertama kali datang ke Australia gitu, baik
dari mungkin dari hal yang sederhana seperti cuaca gitu ya, kemudian jenis makanannya gitu. Kalau masih sebulan 2 bulan mungkin setiap hari makan roti dan kentang masih baik-baik saja. Tapi kalau mereka setiap hari sudah mulai lebih dari 2 bulan kemudian merindukan nasi kan, kemudian mulai perlahan-lahan rindu akan tanah air itu muncul dan bisa jadi mempengaruhi bagaimana kompetensi mereka berkomunikasi. Memang ada sih, terutama dalam hal makanan ya, apalagi yang agak tipe picky eater gitu kan, aduh ini nggak ada, itu nggak ada, kemudian menjadi masalah. Dan lagi kebetulan ini kan sangat situasional, sangat kontekstual. Jadi mereka datangnya grup, ya kan, datangnya grup, ditempatkan di satu asrama yang sama. Jadi gejala-gejala yang tidak menyenangkan itu bisa ditutupi dengan situasi yang lebih menyenangkan, seperti weekend gitu kan, ayo kita jalan-jalan kemana gitu. Dan memang juga ternyata dengan sama-samanya itu juga ketika saya menelaah di sisi skill mereka, itu justru jadi jadi hambatan juga di satu sisi pada awal adaptasi dengan bersama grup, dan juga kita sangat kolektif kan orang Indonesia, itu bisa mengurangi rasa segala kesulitan yang ada. Tapi di sisi lain perkembangan kemampuan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, terutama skill bahasa Inggrisnya, skill membaca nonverbal message-nya dan sebagainya, itu tidak begitu baik gitu. Dan maksudnya tidak secepat memang yang orang-orang yang mau nggak mau dipaksa sendirian. Nah, ketika itu karena mereka datangnya berkelompok gitu ya, sering itu nggak sih kalau ada event apa itu menggerombol sendiri masing-masing, dan kemudian bergaulnya ya akhirnya hanya dengan orang-orang Indonesia lagi, atau sejauh-jauh bukan orang Indonesia, mungkin orang Malaysia, mungkin Singapura, mungkin orang Jepang, orang Korea, setidaknya yang mereka melihat masih sesama Asia, masih timur, atau yang agak jauh Asia Selatan mungkin dengan India, Pakistan gitu. Memang karena juga di samping budaya kita yang kolektif, jadi erat ikatannya satu dengan yang lain, dan juga memang ada kecenderungan untuk memilih di tahapan awal sebelum langsung dengan orang-orang Australia, lebih mereka mengatakan memang jauh lebih terasa aman untuk di awal berkomunikasi misalnya dengan orang Singapura atau orang Malaysia, kemudian lanjut ke orang Thailand atau ya sesama Asia dulu, kemudian baru langsung dengan orang-orang Australia. Dan mereka juga memilih-milih juga orang-orang Australianya, mereka lebih percaya diri dengan guru-guru ya, terus kemudian officer yang memang sering berinteraksi dibandingkan yang memang benar-benar stranger gitu ya. Dan kebetulan juga ya memang karena si guru-guru dan officer dan sebagainya ini mereka lebih know-in lah, lebih memahami kekurangan-kekurangan yang terjadi, yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa ini. Ketika penelitian itu terjadi, Mbak Ami mengamati nggak apakah yang tidak mau blend in, jadi yang tetap aja sama kelompoknya, itu adalah anak-anak yang mungkin atau mahasiswa yang mungkin kurang bisa berbahasa Inggris dengan baik, atau itu sama saja mau bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Inggrisnya kurang bagus, ternyata kalau mereka dilepas, mereka nggak mau langsung pisah dari kelompoknya, jadi tetap aja ngerombol dulu, terus kemudian memilah-milah dulu kira-kira yang mana yang mau diajak ngobrol ya gitu. Itu apakah yang kemampuan bahasa Inggrisnya baik akan lebih bebas gitu dari kelompoknya, atau yang justru sebenarnya yang bahasa Inggrisnya kurang bagus tuh lebih free gitu, lebih ya terserah, kalau bisa menangkap apa yang saya katakan ya syukur, tidak juga ya kita pakai bahasa yang lain gitu. Jadi memang kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, skillnya itu juga cukup menentukan. Dia berani dan kemudian dia bisa istilahnya lebih sukses berkomunikasi. Tapi juga karakter orang tersebut itu juga ternyata cukup
cukup mempengaruhi ketika orangnya walaupun kemampuan bahasa Inggrisnya minimal, tapi dia tipenya berani, berani nyoba, dan sangat percaya diri. Itu istilahnya tidak menjadi masalah buat dia. Ada juga yang memang sebenarnya dia bahasa Inggrisnya bagus dan sebagainya, tapi ya itu tadi dia kurang berani, kemudian dia kurang percaya diri dan sebagainya, takut merasa salah. Itu juga mempengaruhi. Jadi selain skill berkemampuan bahasa Inggris, tapi itu jadi juga karakter individual juga ternyata cukup mempengaruhi. Teman-temannya sendiri mendukung dia untuk melakukan itu nggak, atau dalam arti ayo ngobrol sama yang lain gitu, mereka saling berpencar, atau mereka justru saling menahan, jangan tinggalin saya sendiri. Tapi Mbak Ami jangan dijawab dulu, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan riset kita. Mbak Ami, kita lanjutkan tadi ya. Bagaimana sebetulnya mahasiswa-mahasiswa yang itu? Apakah teman-temannya atau peer groupnya dia megangin, jangan tinggalin kami sendirian, atau peer groupnya itu memang peer groupnya yang ya udah mencar ke sana, nanti kalau udah kita balik lagi ke sini, ke venue yang ini? Memang di satu grup itu ada yang 2-3 orang yang akhirnya ketemu sama-sama nggak pede itu. Terus akhirnya mereka bahu-membahu dan kemudian mereka bahu-membahu minta tolong sama yang pede-pede ini, apakah terampil atau tidak cukup terampil, yang penting pede untuk membantu mereka melakukan interaksi atau berkomunikasi juga dengan orang-orang Australia. Jadi memang mau tidak ada sih ketemu begitu. Nah, dan juga kalau memang teman-teman yang lainnya sih memang karena ingin punya pengalaman berkomunikasi dengan orang lokal ya, dengan orang Australia, memang lebih banyak istilahnya meninggalkan mereka terus nanti ketemu lagi gitu kan. Jadi tapi memang ada yang beberapa yang kemudian cukup perhatian, ayo gitu diajak. Tapi kalau yang cuek dan tidak perhatian ya sudah, istilahnya asik-asik sendiri gitu kan, eksplorasi sendiri, berkomunikasi sendiri, kemana-mana sendiri gitu kan. Nah jadi memang adalah istilahnya kelompok yang terpencil, yang menjadi pencilan itu ada. Oke, jadi memang ternyata kemampuan bahasa Inggris saja tidak cukup ya, untuk membuat mereka bisa bergaul dan meningkatkan kompetensi komunikasi sendiri. Betul. Kalau dari hasil penelitiannya Mbak, ini kan ada yang two social context, informal and informal, seperti yang bisa kita saksikan di layar juga. Nah, formal and informal, seperti apa sih Mbak, dalam konteks seperti apa, formal itu, informal itu seperti apa? Kebetulan karena ini konteksnya akademik ya, di sekolah, di kampus gitu kan. Kalau yang formal itu situasi di dalam kelas, kemudian diskusi yang masih juga di dalam kelas. Nah, mereka itu setelah di kelas besar, kemudian dikelompokkan ke kelas-kelas kecil, tapi tetap masih di dalam kelas. Kemudian misalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akademis gitu kan, selain diskusi, kemudian ada pelatihan-pelatihan gitu kan, yang kebetulan saya tidak terlalu banyak melihat yang dalam konteks pelatihan, saya lihatnya lebih banyak yang didiskusi dalam kelas. Itu konteks formalnya, dan itu mereka terlihat lebih ke kompeten, artinya ketika mereka mau bertanya, mereka sudah memikirkan dulu apa pertanyaannya gitu kan, bikin coret-coretan dulu. Jadi ketika bertanya bahasa Inggrisnya udah cukup baik gitu kan. Kemudian ketika ditanya juga ada waktu buat berpikir gitu kan, untuk menjawab. Jadi artinya sudah ada persiapan lah kecil di dalam setting yang formal seperti itu. Kemudian di dalam diskusi gitu kan, walau ya
sayangnya memang diskusinya itu ada kelompok yang tidak digabung dengan orang dari negara lain, hanya mereka gitu kan. Jadi mereka banyak berdiskusi dengan bahasa Indonesia, kemudian ketika mengajukan jawaban atau hasil diskusinya, tapi kan sudah dipersiapkan. Ketika berdiskusi dengan kelompok mahasiswa dari negara lain pun mereka kelihatan, maksudnya istilahnya saling memahami satu dengan yang lain. Oh, sama-sama student nih, sama kalau kekurangan dalam hal grammar, vocabulary-nya salah dan sebagainya, itu masih banyak dimaklumi. Satu sama lain saling memaklumi, gitu kan? Saling memaklumi karena kebetulan juga berdiskusinya juga dengan peserta training yang bukan orang asli Australia gitu kan. Jadi memang artinya bahasa Inggris pun menjadi bahasa kedua gitu kan. Jadi saling memahami di situ, dan ketika berkomunikasi dengan orang Australinya pun karena guru dan kemudian masih dalam setting kampus menganggap ya sebagai mahasiswa, kemudian sebagai tamu gitu kan. Jadi lebih kelihatannya lebih kompeten. Kelihatannya lebih kompeten karena banyak akomodasi istilahnya lebih toleransinya lebih tinggi. Nah, dibandingkan dalam situasi yang di mall, di stasiun bis atau public di toko space, public space yang umum, ya mereka nggak ada toleransi gitu kan. Jadi dan itu juga kegagalan berkomunikasinya akan terlihat lebih banyak dibandingkan di dalam setting formal. Oke. Tapi ketika di konteks informal gitu, bukankah mereka lebih bisa idealnya ya? Idealnya mereka, karena mereka juga bergaul gitu, bukankah idealnya mereka lebih berani untuk salah ketika di public space gitu, dibanding salah ketika di sekolah? Karena kalau salah di sekolah atau di institusi pendidikan berkaitan dengan nilai dan angka yang mereka dapatkan. Kalau di public space kan tidak berkaitan dengan angka-angka yang mereka dapatkan. Di sini sih saya melihatnya kan artinya kemampuan mereka ketika berkomunikasi saat itu memang mungkin karena juga datangnya juga bareng-bareng, jadi ada rasa lebih nyaman, dan kemudian juga mungkin juga karena mereka melihat istilahnya guru-gurunya itu sangat perhatian dan sangat memahami situasi mereka gitu kan, dan jadi kesalahan, ketakutan untuk berbuat salah itu kelihatannya lebih kecil. Tapi memang kalau di dalam setting yang informal, setengah formal, artinya misalnya kayak gathering dengan orang-orang di kampus gitu kan, ada acara-acara tertentu, itu memang ada pernyataan-pernyataan yang istilahnya ketika mereka berkumpul, misalnya ada 3 orang mahasiswa Indonesia ini, kemudian ada 1 orang Australia, kemudian ngobrol dengan mereka, ada kecenderungan misalnya 1 masalah kontak mata, kedua masalah benar-benar mendengarkan dengan listening yang benar-benar. Jadi kemudian ketiga adalah masalah ketika menjawab pertanyaan atau membuat keputusan. Jadi guru-guru ini juga misalnya, dan orang-orang yang di dalam situasi kampus itu masalah ketika ayo kamu mau ikut nggak nanti hari Minggu kita mau bikin ini. Sibuk diskusi dulu supaya bersama-sama yang lain ikut, baru beri jawaban. Kenapa harus ngikutin yang lain? Kenapa harus semua diskusikan? Oke, kalau memang siapa yang mau ikut, saya mau ikut. Oh, saya tidak mau ikut. Tapi mereka tidak punya cukup kesabaran untuk menunggu keputusannya apa nih, apa semuanya harus gitu. Nah, kalau kayak kemampuan untuk memutuskan sesuatu itu sendiri,
Apakah kemudian itu juga menjadi salah satu ciri-ciri bahwa mahasiswa Indonesia tuh kurang memiliki kompetensi Iya. atau skill ketika mereka berkomunikasi secara formal dibanding mereka harus berkomunikasi secara informal. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Mi, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama riset kita. Mbak Mi, kita kembali lagi tadi ya. Berarti sebetulnya kalau dari cerita-cerita Mbak Mi tentang hasil penelitian ini, jangan mahasiswa Indonesia itu memang gagal ketika mereka berkomunikasi justru secara informal gitu, bukan secara formal gitu. Untuk konteks ini ya, karena kan konteksnya spesifik, mereka hanya berada di sana pada masa bulan madu gitu kan, kemudian mereka bareng-bareng berkelompok gitu kan. Saya belum meneliti lagi yang memang benar-benar sendiri belajar, apakah apa namanya untuk konteks informal dianggap tidak sekompeten pada konteks formal. Mungkin justru yang terjadi sebaliknya misalnya. Terjadi sebaliknya karena memang dia sendiri harus lebih fight dalam segala situasi gitu, harus lebih mampu menghadapi berbagai situasi. Mungkin sebaliknya itu perlu diteliti lagi. Dan untuk masalah kurang kompetennya dalam setting informal ini lebih ke arah lebih banyak yang tidak tercapainya itu di hal skill dan hal pengetahuan atau kognitifnya. Jadi artinya pengetahuan terhadap latar belakang budaya yang orang Australinya gitu kan, apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan dan sebagainya itu mereka ternyata kurang cukup tahu gitu kan, seperti kemampuan mendengarkan gitu kan, ketika ngobrol rame-rame gitu kan, ada orang-orang Indonesia, kemudian ada orang asing, kemudian ada orang asing yang berbicara gitu, orang Australia yang berbicara, kemudian ini masih asik-asik ngobrol sendiri gitu kan. Juga bahkan di kelas saya perhatikan itu juga terjadi. Itu juga terjadi yang namanya sibuk bisik-bisik, ngobrol-ngobrol sendiri, dan itu sangat membuat mereka tersinggung, guru-guru itu. Kenapa sih mereka tidak appreciate saya sudah bicara dan sebagainya. Itu menjadi masalah terbesar ya, untuk ngobrol di dalam kelas itu menjadi masalah terbesar bagi orang Australia. Dan kemudian kontak mata dan mendengar, ya buat kita yang namanya dengerin kan nggak mesti harus melihat ya. Buat mereka itu menjadi masalah. Oh, kok dia tidak menghargai saya dengan melakukan kontak mata. Nah, kemudian ya dari hal skill, kemampuan, kalau justru di dalam kelas, kemampuan untuk membuka diri, atau ya itu tadi memang kecenderungan untuk pasif di kelas itu memang dibandingkan dari kalau yang dari negara lain ya, orang Indonesia termasuk yang paling pasif bersama Thailand. Untuk mengungkapkan pendapat, mengungkapkan ide, padahal ketika di kelompok diskusi ide-idenya itu jauh lebih menarik, jauh lebih cemerlang. Seringkali ya itu tadi si gurunya bilang, kenapa tadi kamu tidak kemukakan justru pada saat sekarang. Terus ya itu tadi kembali lagi ke kurang rasa percaya diri, padahal kemampuan menggunakan bahasa Inggrisnya cukup baik gitu kan, tidak ada masalah, cuman belum tentu bagus. Takutnya orang lain berpandang bahwa memandangnya idenya biasa aja, kenapa mesti dibicarakan, diungkapkan gitu kan, seperti itu. Jadi juga termasuk kebiasaan ngobrol-ngobrol, bisik-bisik itu ya. Nah, ketika ngobrol kayaknya rame, seru sekali. Tapi ketika disuruh bicara satu-satu, gitu, coba ada yang bisa kemukakan, biasanya langsung diam Dan kemudian akhirnya yang didorong-dorong bicara yang dianggap berani dikorbankan yang dianggap berani. Tapi kemudian apakah itu juga termasuk membuat gurunya
jadi tersinggung atau tidak itu dari penelitian yang Mbak Ami sendiri sebetulnya itu masuk ke dalam kesimpulan nggak? Jadi seperti yang bisa kita lihat di layar gitu bahwa penelitian ini punya beberapa kesimpulan. Nah, apakah kemudian dari kesimpulan-kesimpulan itu salah satunya juga bicara tentang bahwa termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana tidak bisa membaca karakter gurunya, bahwa gurunya tidak suka diperlakukan begini, tidak suka diperlakukan begitu. Mungkin mereka terbiasa di Indonesia gitu. Kalau dari ini karena ya itu tadi karena situasinya memang istilahnya mereka mahasiswa training yang diundang itu, jadi masih dianggap guest, jadi masih banyak toleransi di situ. Dan juga makanya di sana saya tulis juga pre-departure training sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang dianggap layak dan tidak layak gitu kan, seperti bagaimana berbicara harus tata-tata, kemudian ketika ada orang lain berbicara tidak, yang lain harus mendengarkan, gak asing ngobrol-ngobrol sendiri gitu kan. Nah, walaupun ketika saya lihat di dalam kelas tidak terlihat ekspresi tersinggung ya, tapi ketika saya wawancara itu semua diungkapkan bahwa menyatakan bahwa itu tidak appropriate, tidak sesuai untuk budaya mereka, bahwa bersikap seperti itu, berperilaku seperti itu tidak sesuai. Jadi memang pre-departure training untuk satu negara itu sangat-sangat penting ya, terutama untuk proses adaptasi dia dengan lingkungan sekitarnya, juga ketika masalah yaitu yang non-verbalnya atau ya untuk mengetahui yang sebaiknya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jadi bekal yang paling penting untuk mahasiswa yang akan studi di luar negeri adalah mau melihat bagaimana karakter orang lain dan harus berani untuk pergi dari kelompoknya itu sendiri justru ya. Aturan-aturan komunikasi juga itu paling penting lah. Jadi kan kita juga BINUS kan juga ada exchange students ya, sebelum mereka pergi sebaiknya adalah dibekali dulu bagaimana budaya secara umum, kemudian juga aturan-aturan berkomunikasi, sehingga jangan sampai masalah-masalah kecil, kegagalan-kegagalan komunikasi kecil memperburuk kondisi mereka pada saat adaptasi, terutama di masa-masa yang cultural shock-nya itu setelah bulan madu. Oke. Pemirsa, teruslah menjaga pikiran positif Anda sehingga Anda selalu berani untuk beradaptasi. Terima kasih Mbak Ami untuk kehadiran di sini dan berbagi penelitiannya bersama kami. Terima kasih pemirsa, dan tetaplah setia menyaksikan acara riset kita. Anda dapat menyaksikan BINUS TV melalui www.binus.tv. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui news@binus.tv. Akhir kata, saya Benedetta Pravita beserta seluruh kru BINUS TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.